Beyond Time, episode 5. Sulit untuk mengatakan apakah dinginnya angin menyebabkan munculnya kepingan salju, atau kemunculan kepingan salju yang menyebabkan angin menjadi lebih dingin. Bagaimanapun, saat angin bertiup melintasi daratan, melewati base camp, dan masuk ke halaman, Suking merasa kedinginan hingga ke tulang. Ia seorang kultivator, tetapi masih belum bisa melupakan rasa takut yang mendalam akan dingin yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Karena itu, ia merasa tidak nyaman. Akhirnya, ia melihat sesosok tubuh berjalan terlatih-tatih menembus angin dingin dan salju. Ketika sosok itu membuka gerbang halaman dan melangkah masuk, ia tersenyum. "Kita beruntung, nak. Lihat ini. Itu ular safflower. Dagingnya luar biasa enak. Tunggu saja, aku akan menunjukkan betapa hebatnya aku di dapur." Setelah itu, Sersan Thunder membawa ular mati itu masuk. Melihat betapa bersihnya dapur dan bagaimana mejanya ditata, senyumnya melebar. Sambil menatap Suking, ia bertanya, "Mau belajar memasak ular?" "Ya," jawab Suking, matanya berbinar. Dia suka belajar hal baru, dan lagi pula, dia sudah tahu betapa hebatnya Sersan Thunder memasak. Sambil tersenyum, Sersan Thunder memberi isyarat kepada Suking untuk datang ke sisinya dan mulai bekerja sambil menjelaskan. "Tahukah Anda, kebanyakan orang berpikir Anda harus memotong kepala dan ekor ular saat memasaknya. Nah, kotoran ular berasal dari bagian ekor, jadi Anda memang perlu membuang bagian itu. Tapi bukan kepalanya. Selama Anda berhati-hati membuang bisanya, kepala akan menambah banyak rasa pada keseluruhan hidangan." Sersan Thunder sangat senang berbicara tentang memasak. Suking memperhatikan dan mendengarkan dengan saksama saat Sersan Thunder membersihkan ular, mengulitinya, mengeluarkan jeroannya, lalu menyiapkan dagingnya. "Ingat, nak, kalau kamu makan dagingnya begitu saja, rasanya jadi hambar. Kamu butuh kuah yang enak untuk dinikmati." Sersan Thunder mulai merebus air dalam panci gerabah, lalu menambahkan berbagai macam herba dan rempah. Terakhir, ia memasukkan kepala ular ke dalamnya. Tak lama kemudian, aroma harum memenuhi udara, dan Suking mulai mengeluarkan air liur. Melihat ini, Sersan Thunder tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan wajan bersih, dan menumis sisa daging. Suara desisan dan letupan memenuhi dapur, dan aroma harumnya semakin kuat hingga melayang keluar. Rasa dingin yang menusuk tulang itu pun sirna, dan perut Suking bergemuruh kencang. Matanya semakin terbelalak melihat daging ular yang mendesis itu. Akhirnya, Sersan Thunder selesai menggoreng daging, lalu ia menuangkannya ke dalam panci gerabah dan menutupnya. "Apakah kamu akan mengingat semua itu?" tanyanya. Suking melirik pot tanah liat itu dan mengangguk. Prosesnya tampaknya tidak terlalu sulit baginya. Sersan Thunder tersenyum, meninggalkan dapur, lalu kembali membawa 2 botol minuman keras. 1 botol ia berikan kepada Suking, 1 lagi ia simpan. Setelah menyesapnya, ia mendesah. Daging mudah ditemukan di kamp ini. Tapi minuman keras, jauh lebih langka. Suking mengangkat botol itu dan memandangi cairan keruh di dalamnya. Ia belum pernah minum alkohol sebelumnya. Menurut Sersan Thunder, minuman keras jarang ada. Dan Suking ingat bahwa alkohol bahkan tidak ada di daerah kumuh, hanya orang dewasa di kota yang meminumnya. Melihat betapa Sersan Thunder tampak menikmatinya, Suking menempelkan botol itu ke bibirnya dan meneguknya. Rasanya perih, tetapi ia memaksakan diri untuk menelannya. Kehangatan meluncur ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya, di mana ia seolah meledak, mengirimkan aliran panas ke seluruh tubuhnya. Ia mengembuskan napas, hampir terbatuk, dan bisa mencium bau alkohol dari napasnya sendiri. "Menjijikkan," katanya sambil menatap Sersan Thunder. Pria tua itu mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Sambil menunjuk Suking, ia berkata, "Kau terlalu muda untuk menikmati rasa minuman keras. Kau akan menyukainya nanti saat kau besar nanti." Setelah itu, ia mengulurkan tangan untuk mengambil botol itu dari Suking, tetapi Suking menariknya. "Coba aku coba lagi." Ia meneguk minumannya lagi, dan meskipun mengerutkan kening, ia merasa sudah terbiasa dengan rasa yang tidak biasa itu. Waktu berlalu saat mereka minum bersama, Sersan Thunder terus mengolok-olok dan bercanda dengan Suking sepanjang waktu. Akhirnya, dagingnya matang. Ketika Sersan Thunder meletakkan panci tanah liat di atas meja dan membuka tutupnya, aroma lezat menguar. Suking merasa tenggorokannya tercekat. Ia meletakkan kendi, menunggu Sersan Thunder mengambil potongan daging pertama. Kemudian, ia menusuk sepotong daging dengan sumpitnya sendiri dan memasukkannya ke dalam mulut. Seperti sebelumnya, ia tak kuasa menahan diri untuk melahap makanan seperti biasa. Demikianlah, saat salju turun di luar dan angin bertiup, seorang lelaki tua dan seorang pemuda makan dan minum bersama, kehangatan memenuhi mereka.
Saat Sersan Thunder memperhatikan Suking yang canggung bekerja menggunakan sumpit, tatapan lembut muncul di matanya. Dia anak yang baik, sayang sekali dia hidup di dunia yang begitu brutal. Kabin itu retak-retak, sehingga serpihan salju bisa masuk. Ketika mereka mendarat di Suking, meskipun ia berkeringat karena makanan, ia tetap tidak suka rasa dingin itu, dan ia pun meringkuk di dalamnya. Sersan Thunder memperhatikannya, tetapi tidak mengatakan apapun. Waktu berlalu, Suking memperhatikan Sersan Thunder minum dan belajar darinya, menyesapnya, lalu mengembuskan aroma alkoholnya. Pada suatu saat, ia menatap lelaki tua yang telah membawanya keluar dari reruntuhan kota, dan berkata, "Lukamu. Aku akan baik-baik saja. Aku sudah menghadapinya selama bertahun-tahun. Aku tidak akan mudah mati. Aku baik-baik saja." Suking mengangguk. Ia ingin bertanya tentang bagaimana basis kultivasi Sersan Thunder bisa lumpuh sejak awal. Namun, setelah mengingat kembali apa yang terjadi di wilayah terlarang, ia pun menahan diri. Mereka menikmati hidangan cukup lama, sampai akhirnya Sersan Thunder menghabiskan minumannya. Saat itu, lelaki tua itu berdiri, matanya agak sayu saat kembali ke kabinnya. Suking tiba-tiba menyadari bahwa perjalanan ke wilayah terlarang telah menghilangkan sedikit sikap tegas sang Sersan sebelumnya. Ia duduk sejenak sebelum bangkit untuk membersihkan dapur dan mencuci piring. Setelah pekerjaan selesai, ia kembali ke kabinnya. Sambil duduk di tempat tidur, ia memandangi salju yang turun di luar jendela, lalu akhirnya meringkuk dan mengeluarkan karung yang dulunya milik Kapten Blood Shadow. Tidak ada pil obat di dalamnya. Namun, ada banyak koin roh, serta beberapa benda acak. Ada satu set sarung tangan hitam yang terbuat dari logam, bukan kulit. Suking mencobanya dan merasa sarung tangan itu sangat kuat, dan akan sangat bermanfaat bagi pertahanannya. Ia melancarkan beberapa pukulan eksperimental, dan sangat puas dengan hasilnya. Melepas sarung tangan itu, ia duduk dan melakukan beberapa latihan pernapasan. Malam itu berlalu tanpa insiden. Pagi harinya masih turun salju, tetapi lebih hangat daripada malam sebelumnya. Namun, masih ada cukup sisa dingin sehingga saljunya menempel. Saat keluar dari kabinnya, Suking melihat salju di tanah dan merapatkan pakaiannya. Sambil melirik kabin Sersan Thunder, ia meninggalkan halaman. Tujuannya pagi ini adalah membeli beberapa bolus putih untuk sang Sersan. Kakinya berderak di salju saat ia menuju ke toko umum. Dalam perjalanan, ia melewati tenda Grandmaster Bai, tempat ia mendengar suara-suara pemuda dan pemudi yang kemarin. Mereka sedang membaca buku dengan suara keras, yang membuat Suking berhenti dan mendengarkan dengan iri. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangan dari tenda dan meneruskan perjalanan ke toko umum. Saat ia mendekat, ia melihat gadis dari ujian binatang buas, sedang bekerja keras menyapu salju dari depan toko. Pakaiannya compang camping, tangannya merah, dan napasnya mengepul di depannya saat ia bekerja. Ia belum melihatnya selama beberapa hari, tetapi sepertinya ia sudah terbiasa dengan kehidupan di base camp. Ia tampak lelah, tetapi ia bekerja dengan penuh semangat. Salju masih turun, tetapi ia tetap menyapu. Diterangi cahaya pagi, bekas luka di wajahnya tampak semakin jelas. Ia memperhatikannya saat mendekat, dan mendongak. Ia tersenyum. "Pagi, pagi," gumam Suking. Ia tak terbiasa menyapa. Mengangguk padanya, ia melihat ke dalam toko. Mungkin karena masih pagi, atau mungkin karena cuaca dingin, tapi tetap saja toko itu kosong. "Kamu mau beli apa?" tanya gadis itu. "Aku akan membelikannya untukmu." Dia menatapnya. Bolus putih. Sambil meletakkan sapunya di dinding, ia menuntun Suking masuk. Berlari ke salah satu konter, ia mencari-cari dan mengeluarkan beberapa karung. Setelah memeriksa isinya, ia memilih satu karung tertentu dan menyerahkannya kepada Suking. "Pemiliknya bilang kita cuma bisa jual 5 sehari," katanya sambil sedikit malu. Suking mengambil karung itu dan memeriksanya dengan saksama. Yang mengejutkannya, bolus putih di dalamnya jauh lebih berkualitas daripada yang pernah dibelinya sebelumnya. Bahkan, 3 di antaranya bahkan tidak berwarna hijau sama sekali, dan mengeluarkan aroma obat yang samar. Berpikir tentang bagaimana gadis itu begitu spesifik menentukan tas mana yang harus dikeluarkan, Suking mendongak ke arahnya. Dia mengerjap beberapa kali, tersenyum, lalu berkata, "Jangan khawatir. Aku boleh melakukan ini. Terima kasih." Dia tersenyum cerah. "Tidak perlu terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan hidup sekarang." Kata-katanya seakan mengingatkannya pada sesuatu, jadi sambil mengantar Suking ke pintu, ia berkata pelan, "Kudengar pemilik toko bilang banyak anak muda hilang di kawasan terlarang akhir-akhir ini. Dan dari ekspresinya, aku mendapat kesan dia tidak berpikir itu karena kawasan terlarang itu sendiri."
Lebih tepatnya, orang-orang yang bertanggung jawab. Tapi, hati-hati saja. Dari sorot mata gadis itu, ia tampak benar-benar peduli padanya, dan Suking bingung harus menjawab apa. Mengangguk, ia berterima kasih, lalu pergi. Dari kejauhan, ia menoleh dan melihat gadis itu sekali lagi sedang menyapu salju. Entah kenapa, bekas lukanya tampak sangat jelas di wajahnya. Tiba-tiba, Suking teringat cerita Sersan Thunder tentang bagaimana kuil di daerah terlarang memiliki semacam kristal yang dapat menghilangkan bekas luka. Jika aku punya kesempatan, aku akan membelikannya satu. Saat ia berjalan pergi, ia meninggalkan jejak di salju. Di belakangnya, salju turun semakin lebat. Suking berjalan menembus angin dan salju kembali ke halaman. Bahkan sebelum masuk, ia mendengar Sersan Thunder tertawa dari dalam. Ia juga mendengar suara gonggongan. Saat membuka gerbang utama, ia melihat sekitar selusin anjing liar di halaman. Mereka membeku di tempat, menatapnya dengan dingin, dan ia pun menoleh. Ia tidak melakukan apapun yang mengancam, hanya melihat mereka, namun mereka tetap menggeram dan mundur menjauh darinya, bulu kuduk mereka berdiri. Ia mendengar suara percakapan dari kabin Sersan Thunder, lalu pintu terbuka dan Crucifix serta Graceful Raptor keluar. Saat melihat Suking, lalu anjing-anjing liar itu, Crucifix menyeringai. Berlutut, Raptor anggun menepuk kepala anjing terdekat, tersenyum, dan berkata, "Mereka bilang kau punya aura jahat yang sangat kuat, nak." Suking tidak menanggapi, melainkan menoleh ke arah Sersan Thunder, yang juga berjalan keluar kabin. Pria tua itu mengenakan jaket kulit tebal dan memegang pipa. Sambil menunjuk ke arah Graceful Raptor, ia berkata, "Gadis kecilku, Graceful Raptor, bilang karena cederaku, dia mengkhawatirkan keselamatanku di perkemahan. Jadi, dia menugaskan anjing-anjing ini untuk menjaga halaman." Ada makna tambahan di balik kata-kata Sersan Thunder yang ditangkap Suking. Karena Suking tidak memberitahu siapapun tentang bagaimana mereka mendengar nyanyian itu, Sersan Thunder membalas budi dan tidak mengungkapkan detail tentang apa yang telah dilakukan Suking. Suking mengangguk, lalu mengeluarkan kantong berisi bolus putih dan melemparkannya ke Sersan Thunder. Pria tua itu melirik mereka dan tersenyum. Baiklah, harus kuakui aku butuh barang-barang ini. Tapi mulai sekarang, jangan belikan aku. Aku punya cukup uang tabungan untuk membelinya sendiri. Salib, dia menatap pria itu. Karena anak itu sudah kembali, kau bisa memberitahunya. Senyum menghilang dari wajah Crucifix, digantikan oleh ekspresi yang lebih muram. Kami datang karena dua alasan. Pertama, untuk membawa obat khusus untuk Sersan itu. Graceful Raptor dan aku membeli cukup untuk sebulan. Setelah persediaan itu habis, kami akan membeli lagi. Pada titik ini, Crucifix mengeluarkan sekarung kulit binatang dan meletakkannya di samping. Masalah kedua, lanjutnya, adalah ini, karena pasukan Blood Shadow telah dilenyapkan sepenuhnya, pasukan kami menghasilkan panen semanggi berdaun 7 terbanyak. Pemulung lain membawa sedikit demi sedikit, tetapi tidak mendekati kami. Kemarin, Graceful Raptor dan aku pergi untuk menyerahkan koleksi kami kepada pemilik perkemahan, dan kami mendapat hadiah besar. Namun, pemilik perkemahan itu pelit seperti biasa, dan alih-alih memberi kami 3 pil pembersih debu, ia hanya memberi kami 1. Crucifix menatap Graceful Raptor. Ia mengeluarkan 4 karung, menyimpan 1 di samping, dan juga mengeluarkan sebuah kotak kayu. Saat membuka kotak itu, Suking melihat pil obat seukuran telur merpati berwarna biru kehijauan di dalamnya. Aroma obat yang tercium jauh lebih kuat daripada pil putih. Savagegos tidak punya keluarga, jadi aku membagi bagiannya untuk kami semua. 4 kantong ini adalah hadiah koin roh. Dan untuk pil pembersih debunya. Crucifix menatap Sersan Thunder, jelas menunggu dia membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengannya. Berikan pada anak itu, kata lelaki tua itu dengan tenang. Saat itu, tak diragukan lagi bahwa ia adalah pemimpin pasukan petir. Crucifix mengangguk, Raptor yang anggun tampak terkejut, lalu berpikir. Keduanya telah bertanya kepada Sersan Thunder apa yang terjadi di hutan, tetapi Sersan itu tidak pernah menjawab pertanyaan mereka. Namun, mengingat keputusannya mengenai barang rampasan, semuanya kini menjadi cukup jelas. Soal bagian Savagegos, kau membaginya dengan benar. Lagi pula, kita kan keluarganya. Sambil mendesah, Sersan Thunder menerima bagian hadiahnya, begitu pula Crucifix dan Graceful Raptor. Suking pun mengikuti. Kemudian, Raptor anggun menawarkan pil pembersih debu kepada Suking. Suking melirik Sersan Thunder terlebih dahulu, dan dari sorot matanya, ia menyadari bahwa pria tua itu sangat serius dengan keputusannya. Suking pun meminum pil itu. Ada beberapa obrolan lebih lanjut, terutama antara Crucifix, Graceful Raptor, dan Sersan Thunder.
Suking tetap diam seperti biasa dan hanya mendengarkan percakapan itu. Meski begitu, Crucifix dan Graceful Raptor tidak mengabaikannya, bahkan sesekali menanyakan beberapa hal kepadanya. Waktu berlalu, akhirnya, hari sudah siang, dan salju pun berhenti turun untuk sementara. Crucifix dan Graceful Raptor berpamitan dan bersiap untuk pergi. Tepat sebelum keluar melalui gerbang utama, Crucifix menoleh ke Suking dan berkata, "Nak, Raptor Anggun dan aku sedang menjalankan misi. Kami akan pergi sebentar, jadi jagalah sersan itu selama kami pergi." Lalu ia mengeluarkan belati yang diserahkannya kepada Suking. "Belati lamamu terlalu berkarat, gunakan yang ini saja, tajam." Selanjutnya, Graceful Raptor bersiul kepada Suking. "Nak, kau kuat, tapi terkadang kau butuh pengawasan di sekitar perkemahan, dan mungkin bahkan bantuan lainnya. Peluit ini akan memberimu kendali dasar atas anjing-anjing liar di perkemahan. Saat kau membutuhkan mereka, tiup peluitnya. Mereka pintar, dan mereka akan tahu apa yang kau butuhkan." Kemudian mereka berdua memberinya beberapa nasihat dan peringatan lagi. Akhirnya, mereka berjabat tangan dengan Suking dan berpamitan. Melihat mereka pergi, Suking menyimpan peluitnya dan memasukkan belati baru ke dalam sepatunya. Namun, ia tidak membuang belati lamanya. Akhirnya, Crucifix dan Graceful Raptor menghilang dari pandangan, jadi Suking berbalik untuk melihat kabin Sersan Thunder. Kemudian ia melewati semua anjing itu dan masuk ke kabinnya. Di sana, ia duduk bersila untuk bermeditasi. Angin menderu di luar, dan salju turun semakin deras. Salju di langit seakan menyatu dengan salju di tanah, merembes melalui celah-celah kabin dan tenda, mengejutkan mereka yang ada di dalamnya. Sersan Thunder sedang beristirahat di kabinnya, tetapi ia sudah lama terbiasa dengan angin dingin, dan hampir tidak menyadarinya. Namun, lelaki tua itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengingat Suking yang meringkuk di dalam kabin karena kedinginan. Ia melirik kabin Suking, lalu setelah berpikir sejenak, mengenakan topi salju kulit dan berjalan keluar. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama itu, salju turun dengan lebat. Setiap kali salju tampak akan berhenti, salju itu kembali dengan kekuatan baru. Salju tidak sempat mencair, dan akhirnya menumpuk tebal di tanah. Cuaca memang buruk, tetapi para pemulung tetap menjalani kehidupan yang keras dan dingin, dan itu tak sebanding. Populasi di Kam tampaknya tumbuh perlahan. Sebagian orang mengunjungi tabib, sebagian lagi menuju ke wilayah terlarang. Akhirnya, orang-orang menyadari bahwa pasukan Blood Shadow belum kembali. Rumor pun beredar. Kemudian, sebuah cerita mulai menyebar bahwa pasukan tersebut telah dibantai di wilayah terlarang. Awalnya, hanya sedikit orang yang mempercayai cerita itu. Lagi pula, setiap anggota pasukan Blood Shadow tangguh dan terkenal. Hal itu terutama berlaku bagi kapten mereka, yang merupakan salah satu ahli terkuat di perkemahan. Pasukan tersebut telah memasuki wilayah terlarang terlalu sering hingga tak terhitung, jadi sepertinya mustahil mereka akan mengalami kekalahan telak. Namun, setelah 2 hari berlalu tanpa ada tanda-tanda anggota Blood Shadow kembali ke Kam, orang-orang mulai mempercayai rumor tersebut. Kemudian, orang-orang mengaitkan fakta bahwa Sersan Thunder telah kembali ke Kam dalam keadaan pingsan, dan bahwa Savage Ghost tampaknya telah menghilang. Saat itulah, orang-orang mulai menyusun kepingan puzzle. Terlepas dari kebenarannya, Blood Shadow telah tiada, yang berarti Thunderbolt adalah pasukan terkuat yang ada. Oleh karena itu, setiap kali Suking pergi ke perkemahan, dia memperhatikan tatapan hormat yang diberikan kepadanya oleh pemulung lainnya. Tentu saja, mereka memberi hormat kepada pasukan Thunderbolt, bukan dirinya secara pribadi. Bagaimanapun, ia mulai curiga mengapa Sersan Thunder pulang lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Ia tampak sibuk dengan suatu tugas, tetapi Suking tidak yakin apa tugasnya. Tentu saja, Suking tahu bahwa setiap orang berhak atas privasi, jadi ia tidak bertanya apapun. Selain itu, ia memiliki banyak tujuan pribadi yang harus diusahakan. Salah satunya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kabin untuk berlatih kultivasi. Berkat kerja kerasnya, basis kultivasinya meningkat, perlahan-lahan meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Ia juga meluangkan waktu untuk mempelajari bayangannya. Sejauh ini, ia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda dari bayangan itu. Namun, bayangan itu menyerap mutagen, yang menyebabkan bercak mutasi di lengannya semakin memudar. Tubuhnya terasa murni dan bersih, yang pada gilirannya membuat kemajuan kultivasinya lebih cepat dari sebelumnya. 2 hari kemudian pada sore hari, ketika dia sedang duduk bermeditasi dan bersiap untuk menstabilkan dirinya setelah kemajuan terkini dan mungkin mencoba terobosan ke tingkat keempat mantra laut dan gunung, dia mengerutkan kening, lalu membuka matanya. Dia mendengar anjing menggonggong di luar, dan kemudian menyadari seseorang sedang mengetuk gerbang utama halaman.
Setelah meninggalkan kabinnya, ia memeriksa untuk memastikan Sersan Thunder tidak ada, lalu melihat ke arah gerbang. Di sana berdiri seorang pemulung dengan ekspresi ragu-ragu. Suking hanya butuh sesaat untuk menyadari bahwa ini adalah salah satu dari segelintir orang yang telah ia selamatkan dari kabut kebingungan di wilayah terlarang. Saat melihat Suking, si pemulung bertepuk tangan dan membungkuk. "Kak Kid, ini aku, Bonneblade. Ada yang bisa kubantu?" Suking menjawab dengan nada dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Kata Bonneblade. Ia ragu sejenak, lalu tampak mengambil keputusan. Sambil menggertakkan gigi, ia melanjutkan, "Kak Kid, aku ingin membeli asuransi darimu. Ini 5 bolus putih untuk pembayarannya." Ia melemparkan sebuah karung kepada Suking. Suking tidak menangkapnya. Ia malah membiarkannya jatuh ke tanah dan menatap pria itu dengan curiga. Anjing-anjing liar di sekitar mereka menatap, tetapi tidak mendekat. Merasakan sikap Suking yang mencurigakan, Bonneblade mulai menjelaskan lebih lanjut. Sambil berbicara, Suking perlahan mengerti apa yang dimaksud Suking dengan asuransi. Pria itu berencana pergi ke kolam naga beracun di wilayah terlarang. Jika dia tidak kembali dalam 3 hari, dia ingin Suking datang menyelamatkannya. "Kak Kid, aku tidak khawatir dengan binatang mutan di wilayah terlarang. Kalau mereka membunuhku, itu sudah takdir. Tapi aku takut pada kabut kebingungan. Aku benar-benar tidak ingin mati di dalam kabut itu." Suking memasang ekspresi agak aneh di wajahnya. Ia benar-benar terkejut Bonneblade meminta hal seperti ini. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Apa yang terjadi jika kau tidak lari menembus kabut selama 3 hari itu? Bagaimana jika kau berhasil keluar dengan selamat? Simpan saja pilnya. Aku anggap itu sebagai pembayaran untuk ketenangan pikiranmu." Bonneblade menangkupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada Suking, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Memikirkannya lebih lanjut, Suking membuka tas itu dengan ujung kakinya dan memeriksa isinya. Ada 5 bolus putih di dalamnya, dan tentu saja ia tidak membutuhkannya. Namun, benda-benda itu dianggap sebagai mata uang di kamp, jadi akhirnya ia memutuskan untuk mengambilnya saja. Dia mengangguk. Melihat Suking menyetujui tawaran itu, Bonneblade menghela napas lega. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ia membungkuk lagi, lalu pergi. Suking mengambil tas itu dan mengamatinya lagi dengan mata menyipit. Ia memang orang yang waspada, dan tidak sepenuhnya mempercayai Bonneblade. Namun, sepertinya ini bukan jebakan. Jika kabut tidak muncul, dia tidak perlu melakukan apapun. Dan jika Bonneblade bisa memprediksi kapan kabut akan muncul 3 hari sebelumnya, mengapa dia perlu merencanakan sesuatu terhadap orang-orang seperti Suking? Meski begitu, Suking tidak lengah dan akan mengkhawatirkan cara mengatasi kabut jika memang menjadi masalah. Kembali ke kabinnya, ia mulai bermeditasi lagi. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, saat fajar, ia menyelesaikan sesi berkebunnya dan memandang ke halaman. Anjing-anjing kembali menggonggong. Saat hendak berangkat, ia disuguhi pemandangan aneh. Sersan Thunder sedang mengemas barang-barangnya ke dalam beberapa paket dan bingkisan, yang kemudian diikatkannya ke punggung anjing-anjing itu. Lidah anjing-anjing itu menjulur keluar, dan beberapa tampak hampir roboh karena beban berat. Sambil menyeka keringat di dahinya, Sersan Thunder berkata, "Sudah selesai berkultivasi. Ayo pergi, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat." Sambil tersenyum, dia menepuk kepala anjing terdekat, lalu membuka gerbang dan memberi isyarat agar Suking mengikutinya. Suking bingung, tetapi tetap mengikutinya. Anjing-anjing itu mengikuti mereka menuju bagian tengah base camp. Ketika mereka melewati lingkar tengah ke lingkar dalam, mereka melewati lebih banyak toko. Sebagian besar rumah dibangun dengan genteng dan batu bata, dan tampak sangat kokoh. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah besar di halaman. Di sekeliling halaman terdapat 4 kamar terpisah dengan dinding bata dan atap genteng. Kamar-kamar itu jauh lebih baik daripada kabin lama Suking, karena dibangun dengan kokoh untuk menahan cuaca. Suking melihat ke dalam, lalu menoleh ke Sersan Thunder. "Mulai sekarang, ini rumah kita," kata Sersan itu sambil tersenyum. "Rumah?" Suking tertegun. Lagi pula, kata rumah terasa sangat asing baginya. "Saya bekerja keras seumur hidup untuk menabung. Sekarang kesehatan saya menurun, saya ingin hidup nyaman." Sambil tertawa terbahak-bahak, Sersan Thunder berjalan ke halaman, diikuti anjing-anjing itu. Ia segera mengambil bungkusan-bungkusan dari punggung mereka. Suking berdiri di sana cukup lama, lalu perlahan masuk. Bahkan lantainya dilapisi batu bata biru keabu-abuan. Ia hanya menatap kosong ke sekeliling ketika Sersan Thunder memanggilnya untuk meminta bantuan. Mereka bekerja berjam-jam hingga malam tiba. Udara masih dingin dan berangin,
tetapi ketika mereka menyalakan api di tungku perapian di kamar Suking, kehangatan memenuhi ruangan. Tidak ada retakan di dinding, sehingga angin tidak bisa mendorong masuk udara dingin. Suking merasa dirinya mulai menghangat. Tidak dingin, kan? Tanya Sersan Thunder sambil tersenyum. Tidak dingin. Suking menatap Sersan Thunder, matanya bersinar dalam cahaya api. Dia sebenarnya tidak kedinginan. Malahan, dia hangat, dan itu membuatnya gemetar sampai ke lubuk hatinya. Beberapa waktu berlalu, lalu Sersan Thunder pergi ke kamarnya sendiri, meninggalkan Suking sendirian di depan kompor. Rumah, gumamnya. Sementara itu, Sersan Thunder berada di kamarnya sendiri, senyumnya masih tersungging. Namun, wajahnya tampak memerah. Ia terbatuk pelan, lalu menelan ludah untuk menghilangkan rasa asam yang ditimbulkannya. Sambil mendesah, ia memandang keluar jendela, ke arah area terlarang, kenangan terbayang di matanya. Aku berharap aku bisa melihatnya sekali lagi. Malam itu, Suking bermimpi. Ini pertama kalinya dalam 6 tahun ia tidur di kamar semewah itu. Pertama kalinya ia merasa nyaman, tanpa rasa dingin yang menggigit. Dan dengan demikian, ini adalah salah satu pertama kalinya setelah sekian lama ia bermimpi. Dalam mimpinya, dunia bukanlah tempat yang brutal. Wajah sang dewa yang hancur tidak menggantung di langit, dan ayah serta ibunya ada di sana bersamanya. Begitu pula kakak laki-lakinya. Tanpa beban apapun, ia pergi ke kelas bersama teman-temannya. Setelah itu, ia kembali ke rumah yang hangat, di mana ia menikmati makan malam hangat bersama keluarganya. Kemudian ia tidur dengan perasaan yang luar biasa. Bahkan dalam mimpinya, ia tak bisa melihat dengan jelas wajah-wajah keluarganya. Ia mencoba, tetapi mereka seperti tertutup kabut yang menutupi. Pagi-pagi sekali, ia bangun, membuka mata, dan berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Ia merasa hangat saat perlahan-lahan terbangun dari mimpinya, lalu ia melihat sekeliling. Ruangan itu terbuat dari bata dan ubin abu-abu. Ada meja dan tempat tidur, serta kamar mandi. Lantainya masih memancarkan sedikit kehangatan, sisa api di tungku tadi malam. Ada tikar anyaman di lantai, dan bahkan ada rak buku, meskipun kosong. Segalanya sederhana, tetapi bagi Suking, itu sangat mewah. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia pergi ke kamar mandi. Setelah dengan hati-hati memasukkan tangannya ke dalam baskom, ia memperhatikan kotoran perlahan-lahan menetes dari tangannya sebelum dengan cepat menariknya keluar dari air. Setelah menunduk, ia menyekat tangannya di sisi tubuhnya agar kotor kembali. Lalu ia bercermin. Ia melihat mantelnya, rambut hitam panjangnya yang berantakan, dan wajahnya yang penuh debu. Ia juga melihat matanya yang berbinar-binar. Setelah merenung sejenak, ia mengintip keluar jendela, dan tatapannya berubah dingin. Badai salju telah berlalu, dan matahari telah terbit, menyinari daratan dan mencairkan salju terakhir musim dingin. Di kejauhan, salju yang mencair di pepohonan memperlihatkan tunas-tunas hijau, yang menandakan bahwa musim semi akhirnya tiba. Ia keluar dari kamarnya dan, seperti biasa, melihat ke arah kamar Sersan Thunder. Anjing-anjing di halaman tidak bangun, tetapi mereka mengibaskan ekor mereka sebagai salam. Aku punya banyak hal yang harus kulakukan, pikirnya, dan matanya dipenuhi tekad. Membuka gerbang halaman, ia melangkah keluar ke perkemahan dengan gagasan yang jelas tentang kemana ia akan pergi. Saat itu masih fajar, dan belum banyak pemulung yang berkeliaran. Ia menuju ke area karavan. Para penjaga mengawasinya tetapi tidak menghalangi jalannya. Akhirnya, ia sampai di tenda tabib, dan di sana ia mendengar seseorang membaca buku dengan suara keras. Setelah ragu-ragu sejenak, Suking diam-diam berdiri di luar tenda dan mendengarkan. Para penjaga karavan menatapnya dengan rasa ingin tahu, lalu sebagian besar mengalihkan pandangan. Beberapa tetap menatapnya. Suking mengabaikan mereka. Mendengarkan suara bacaan dari dalam tenda, ia benar-benar terpesona. Dan akhirnya, ia menyadari bahwa itu bukan sekadar suara seseorang yang membaca, melainkan suara semacam ujian yang sedang dilaksanakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gadis yang ia ingat pernah lihat. Ia berkata, rumput tuis emas, juga dikenal sebagai mutiara 3 daun atau rumput pengusir dingin, adalah tanaman teki yang dikenal dengan nama umum kilinga berdaun pendek dan bermanfaat dari akar hingga ujungnya. Herba ini merupakan herba tahunan yang tumbuh di pegunungan berhutan dan daerah hutan belantara yang lembab. Di Phoenix Selatan, tanaman ini dapat ditemukan di prefektur selatan Rising Neter dan Wide Spirit. Rumput ini dapat meredakan batuk, meredakan demam dan melarutkan racun, menghilangkan stasis darah dan mengurangi pembengkakan, efektif melawan gigitan ular berbisa, dan dapat digunakan untuk mengobati cedera akibat jatuh, patah tulang, memar, dan terkilir. Kombinasi dengan, awalnya gadis itu berbicara dengan percaya diri,
Tetapi semakin jauh ia berbicara, semakin ragu-ragu ia jadinya. Ini bekerja dengan baik jika dikombinasikan dengan apa? Tanya Grandmaster Bai dengan nada tegas. Bahan ini bekerja dengan baik jika dikombinasikan dengan bunga api badak ketika dimurnikan menjadi obat, menyerap unsur yang dan mengubahnya menjadi unsur yin. Bahan ini dapat digunakan untuk membuat cairan pencegah racun yang komprehensif, bahan utama dalam pil grandization. Wanita muda itu hampir terdengar ketakutan, dan berbicara dengan nada cepat yang diakhiri dengan tarikan napas panjang. Su King berdiri di luar tenda, mendengarkan dengan saksama. Berikutnya datang pemuda itu, yang bicaranya bahkan lebih ragu daripada rekannya. Akar palebek, juga dikenal sebagai itu tanaman karet dari keluarga Spurge, dengan akar pucat. Rasanya agak sepat dan pahit, dan berasal dari, pokoknya, itu bisa menenangkan kelima organ yin, dan... Menjelang akhir, ia terdiam, jelas karena lupa informasi itu. Di dalam tenda, pemuda itu tampak sangat gugup, bahkan melirik perempuan muda itu, berharap ia akan membantunya. Perempuan itu jelas tahu detailnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hingga pemuda itu tampak hampir menangis. Sementara itu, Grandmaster Bai, yang duduk di depan mereka, tiba-tiba melihat ke arah luar tenda. Salah satu penjaga menatapnya dengan penuh arti. Grandmaster Bai berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Mengalihkan perhatiannya kembali ke pemuda yang gagap itu, ia mendengus dingin. Malam ini kau akan menyalin kitab klasik tumbuhan dan vegetasi 10 kali berturut-turut. Pemuda itu benar-benar tampak seperti hendak menangis, tetapi ia tidak membalas. Ia malah menundukkan kepalanya dengan sedih. Setelah menguji kedua muridnya, Grandmaster Bai mengumumkan bahwa ia akan segera memulai ceramah hariannya. Entah mengapa, suaranya terdengar lebih keras dan lebih jelas dari biasanya. Pria muda itu tidak menyadarinya, tetapi wanita muda itu menyadarinya dan tampak agak penasaran. Berkedip beberapa kali, ia menoleh ke samping dan melihat bayangan sosok kurus berdiri di luar, disinai matahari pagi. Di luar tenda, Su King mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Grandmaster Bai. Karena takut melupakan sesuatu, ia pun mencurahkan segalanya dalam hati. Baginya, pengetahuan adalah harta tak ternilai yang telah lama ia dambakan. Waktu berlalu begitu cepat, Grandmaster Bai berceramah lebih lama dari biasanya, mungkin 2 kali lebih lama. Hari sudah menjelang pagi ketika beliau selesai, dan para pemulung kini berbaris di luar untuk berobat. Saat itulah Grandmaster Bai berkata, bisakah pemuda di luar tenda itu masuk sebentar? Su King tersadar dari lamunannya. Tiba-tiba merasa sedikit bersalah, ia menarik napas dalam-dalam, membuka pintu tenda, dan diam-diam melangkah masuk. Biasanya, ia tidak akan segugup itu. Namun, awalnya ia datang untuk bertanya, tetapi malah menguping di luar tenda. Di basecamp pemulung, banyak orang akan bereaksi negatif terhadap perilaku seperti itu. Melihat betapa gugupnya Su King, Grandmaster Bai dengan tenang berkata, bisakah aku membantumu? Di sampingnya, perempuan muda itu menatap Su King dengan rasa ingin tahu. Ia mengenalinya, dan hanya butuh sesaat untuk mengingat bahwa ia telah menggendong seorang lelaki tua tak sadarkan diri di punggungnya. Salam kenal, Grandmaster Bai, kata Su King sambil menundukkan kepalanya. Kemudian, mengingat perilaku Sersan Thunder sebelumnya, ia menangkupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Setelah ragu sejenak, ia berkata, saya ingin tahu lebih banyak tentang bunga umur panjang. Kemudian, ia mengeluarkan 5 pil putih pemberian Bonoblet dan meletakkannya di depan Grandmaster Bai. 1 pil saja sudah berharga, tetapi Su King merasa 1 pil saja tidak cukup untuk menebus kesalahannya mendengarkan kelas. Bahkan, 5 pil mungkin tidak cukup, jadi ia juga mengeluarkan 10 koin roh dan meletakkannya di samping pil-pil itu. Baru setelah itu ia merasa sedikit lebih tenang. Grandmaster Bai menatapnya lama dan saksama, lalu menoleh ke gadis itu. Ting Yu, jelaskan. Catatan, Ting berarti cantik, menarik, anggun, dan Yu berarti giok. Ini tidak terdengar seperti nama keluarga yang digabungkan dengan nama kecil. Bisa jadi nama panggilan, atau bisa juga nama kecilnya yang digunakan tanpa nama keluarga. Mustahil untuk mengatakannya. Meskipun begitu, ini tidak terdengar seperti nama Tao. Kata Madame Deadblade, kedengarannya manis dan cantik. Kita lanjut ke alur ceritanya. Gadis itu duduk tegak, dengan ekspresi serius di wajahnya saat berkata, bunga rentang hidup, juga dikenal sebagai api pemanjang hidup dan gulma roh dewa, adalah varietas mutasi dari tumbuhan tipe dewa yang dikenal sebagai pohon generasi. Sebenarnya ada 73 mutasi yang diketahui, tetapi hanya jenis pertama yang dapat digunakan dalam pengobatan. Mereka tumbuh secara acak di wilayah terlarang, tanpa pola habitat tertentu.
Mereka sangat langka. Mereka dapat digunakan untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus, menyegarkan kembali kekuatan hidup, dan mengobati cedera apapun selain cedera pikiran. Setelah selesai menjelaskan, gadis itu mengeluarkan sebuah buku, membolak-baliknya, lalu mengangkat halaman yang bergambar. Begini penampakannya. Gambar tersebut menggambarkan bunga yang tampak biasa saja, kecuali tepi daunnya yang bergerigi. Ada juga tanda aneh di bagian tengah bunga. Su Qing mengamati gambar itu dengan saksama, mengingat detailnya, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Grandmaster Bai dan gadis itu. Akhirnya, ia berbalik untuk pergi. Sebelum ia sempat pergi, Grandmaster Bai berkata dengan santai, itu jenis tanaman yang bisa ditemukan secara kebetulan, tapi tak pernah dicari dan ditemukan. Biasanya tumbuh di tempat-tempat yang dihuni monster mutan besar. Hati-hati. Su Qing sekali lagi menangkupkan tangan dan membungkuk, lalu berlari kembali melewati kam menuju kamarnya. Begitu masuk, ia mengeluarkan selembar bambu kosong dan menggunakan tusuk sate besinya untuk menuliskan deskripsi yang diberikan gadis itu dan gambar bunga umur itu sendiri. Setelah itu, ia melanjutkan menuliskan informasi sebanyak yang ia ingat dari apa yang ia dengar dalam ceramah. Setelah memandangi potongan bambu yang penuh dengan teks itu, dia merasa puas, lalu menyimpannya dengan yakin seakan-akan itu adalah harta karun yang sangat berharga. Saya harap saya dapat kembali lagi dan mendengar lebih banyak lagi. Dia memikirkan cara yang baik untuk kembali lagi nanti dan mendengarkan lebih banyak pelajaran dari Grandmaster Bai, lalu menjernihkan pikirannya dan memulai rutinitas kultivasinya. Malam itu, ia menunggu di halaman sampai Sersan Thunder kembali, lalu ia menyebutkan bahwa ia sedang menuju ke wilayah terlarang. Sersan Thunder tampak ingin mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Ia hanya mengangguk dan memberikan beberapa saran berdasarkan pengalamannya. Saat itu, ia tampak seperti seorang kakek tua yang menasihati cucunya sebelum mengirimnya ke dunia. Bahkan, ia menghabiskan hampir sepanjang malam menasihati. Su Qing menghafal semuanya. Akhirnya, Sersan Thunder memberinya sebuah karung kulit binatang berisi bubuk obat yang ditinggalkan Graceful Raptor. Setelah memastikan ia tahu cara menggunakannya, Su Qing berpamitan dan berangkat. Melaju menembus cahaya pagi, beberapa saat kemudian ia tiba di pinggiran wilayah terlarang. Saat ia melangkah melewati batas, ia merasa dirinya terpisah dari hangatnya matahari. Dingin yang menusuk-menusuk, dan ia menyipitkan mata serta mengamati sekeliling dengan waspada. Kemudian ia melesat ke kedalaman hutan begitu cepat hingga meninggalkan serangkaian bayangan. Sesaat kemudian, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Ini kedua kalinya ia memasuki hutan terlarang, dan kali ini ia merasa jauh lebih nyaman. Rasanya sangat berbeda dari yang pertama. Meski begitu, ia menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Sambil berjalan, ia terus memperhatikan bunga-bunga dan tanaman di sekitarnya, berharap menemukan bunga abadi. Akhirnya, ia sampai di rawa berlumpur, dan teringat apa yang diajarkan Graceful Raptor di sana. Setelah berlumpur, ia melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, hari itu pun berlalu. Selama itu, dia tidak pernah menemui kabut kebingungan, dan karena berhati-hati, dia mampu menghindari monster mutan besar manapun. Akhirnya ia sampai di tempat mereka bertarung melawan serigala bersisik hitam. Semuanya tampak hampir sama, bahkan pertahanan yang mereka bangun pun masih utuh. Namun, bangkai serigala sudah membusuk, hanya menyisakan tulang belulang. Ia memeriksa tulang-tulang itu untuk mencari tanda-tanda dagingnya telah dirobek oleh gigi, tetapi tidak menemukan tanda-tanda tersebut. Rupanya, tulang-tulang itu membusuk secara alami. Ia menghela napas lega. Setidaknya, itu menunjukkan tidak ada monster mutan berbahaya di sekitar. Dengan begitu, ia menemukan tempat yang cocok di daerah itu untuk bermalam. Ia duduk di sebuah celah di dalam pohon besar. Saat kegelapan turun, dan ia meringkuk di pohon, ia memandang ke depan, kengarai dengan semanggi berdaun 7, dan di baliknya, kompleks kuil. Dia punya tujuan lain dalam perjalanan ini selain mencari bunga umur panjang. Dia juga ingin menemukan kristal penghilang bekas luka untuk gadis di toko swalayan itu. Besok, gumamnya, aku akan melihat apa yang ada di luar sana. Su Qing tidak asing dengan suasana malam di daerah terlarang. Entah itu reruntuhan kota, atau hutan ini, semuanya kurang lebih sama. Ia telah tinggal selama lebih dari 2 minggu di reruntuhan kota, dan menghabiskan beberapa malam di hutan ini. Sambil meringkuk di celah pohon, ia tetap membuka matanya setengah sambil diam-diam melakukan latihan pernapasan, menyerap kekuatan roh yang syarat mutagen. Begitu kekuatan roh itu berada di dalam dirinya, ia membersihkannya dengan mantra laut dan gunung, membiarkan kekuatan roh murni menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara mutagen memasuki bayangannya.
Ia sudah terbiasa dengan perbedaan kultivasi yang diberikan bayangannya. Ia tidak yakin apakah itu karena bayangannya, atau bahaya umum di wilayah terlarang, tetapi terlepas dari itu, ia tidak punya pilihan selain mempertahankan konsentrasi tinggi. Dan berkat konsentrasi itu, kultivasinya berkembang pesat. Saat ini, dia tidak jauh dari level keempat mantra laut dan gunung. Itu seperti batu asah. Ia tidak tahu persis bagaimana batu asah itu bekerja, tetapi ia ingat seorang pandai besi di daerah kumuh pernah bercerita tentang bagaimana pisau harus diasah agar benar-benar tajam. Saat ini, wilayah terlarang yang berbahaya itu telah menjadi batu asah pribadinya. Setelah bekerja di bawah pengaruh batu asah itu, Su Qing menyelesaikan satu siklus kultivasi penuh, lalu membuka matanya. Menatap keluar dari pohon dan ke dalam kegelapan malam, ia mendengar raungan monster mutan. Kedengarannya seperti lolongan iblis. Rasa dingin yang menyeramkan selalu hadir, merasuki segalanya. Bahkan Su Qing, yang bersembunyi di balik pohon, tak terkecuali. Cuacanya sangat dingin. Hal itu mengingatkannya pada masa-masa di reruntuhan kota, dan tak lama kemudian, ia juga merasakan kesepian yang serupa. Namun, ia sudah terbiasa dengan kesepian. Tak lama kemudian, ia memejamkan mata lagi dan memulai sesi kultivasi lainnya. Dengan cara seperti itu, waktu berlalu. Ia telah memilih tempat yang sangat aman untuk menetap. Namun, sekitar pertengahan malam, di tengah-tengah kultivasinya, ia mendengar langkah kaki di luar. Kedengarannya kacau, seperti ada banyak orang yang berjalan-jalan di luar. Su Qing menatap curiga keluar pohon, tetapi selain pepohonan, tak ada apapun di luar dalam kegelapan. Hatinya semakin mencelos saat menyadari bahwa makhluk mutan di luar telah terdiam. Hal itu membuatnya semakin waspada. Ia teringat kembali pada nyanyian dan langkah kaki sebelumnya. Namun, langkah kaki ini terasa berbeda. Kedengarannya tidak seperti singing. Tidak ada lagu sama sekali. Setelah sampai pada kesimpulan ini, dia tetap diam di tempatnya, bahkan menutupi napasnya. Suara langkah kaki itu makin jelas dan akhirnya terdengar seperti sekelompok orang sedang mendekat. Pada saat yang sama, rasa dingin muncul, begitu kuatnya hingga Su Qing khawatir rasa dingin itu akan membekukannya di tempat persembunyiannya. Ia tidak asing dengan rasa dingin seperti ini. Entah itu saat ia mendengar nyanyian itu, atau saat-saat di reruntuhan kota ketika para hantu muncul. Namun, ini terasa berbeda ketika ia mendengar nyanyian itu. Saat itu, ia merasa jiwanya membeku, tetapi sekarang, meskipun terasa tidak nyaman, setidaknya ia masih bisa bergerak. Ini seperti kuburan di reruntuhan kota. Setelah mencapai tekad ini, ia mencengkeram tusuk sate besinya erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Berusaha menahan detak jantungnya, ia memejamkan mata rapat-rapat. Jangan lihat mereka, jangan sentuh mereka, jangan dekat-dekat mereka. Setelah ia memejamkan mata, langkah kaki itu terasa semakin mendesak dan dekat. Rasanya seperti ada segerombolan orang yang berkerumun di sekitar pohon itu. Su Qing terguncang, tetapi dia memaksakan diri untuk tidak membuka matanya dan melihat apapun yang ada di luar. Akhirnya ketika matahari terbit di kubah surga, langkah kaki itu menghilang di kejauhan. Saat itu siang hari, namun, Su Qing masih belum membuka matanya. Ia menunggu sejenak sebelum melihat keluar dari celah pohon. Ia terkejut ketika mendapati celah itu telah ditutup es. Melihat sinar matahari bersinar melalui es ke wajahnya, dia menghembuskan napas gemetar, lalu mengepalkan tangannya dan meninju es itu, menghancurkannya. Su Qing memanjat keluar ke tempat terbuka dan melihat sekeliling. Semua tulang serigala yang dilihatnya tadi malam telah hilang. Sebagai gantinya, ada tumpukan jejak kaki. Jejak kaki manusia. Begitu banyaknya, mungkin ada ratusan orang di area itu. Su Qing belum pernah mendengar situasi di mana ratusan orang akan memasuki wilayah terlarang bersama-sama. Dan yang lebih anehnya lagi adalah, itu adalah jejak kaki sungguhan, bukan jejak sepatu. Akhirnya, ia mengalihkan pandangan dari jejak kaki itu, merasakan pemahaman baru tentang monster di wilayah terlarang. Untungnya, hari sudah siang, yang berarti bahaya yang harus dihadapi berkurang. Dan Su Qing tidak mau menyerah dalam pencariannya. Ia melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, ia mencapai tempat di mana ia dan pasukan Thunderbolt memanen semanggi berdaun 7 di ngarai. Seperti sebelumnya, sinar matahari tak mampu menembus rimbunnya dedaunan tanaman merambat di atasnya. Seluruh tempat itu dipenuhi aroma bunga, dan terasa sangat berbeda dari dunia berbahaya di luarnya. Rasanya hampir seperti surga. Sesampainya di tempat panen, Su Qing menghela napas lega. Kemudian ia memandang ke seberang, ke kompleks kuil yang jauh. Dia beristirahat sejenak sebelum menarik kembali pandangannya dan terus melaju dengan kecepatan tinggi.
Hutan di balik ngarai bahkan lebih lebat, dengan lebih sedikit sinar matahari yang menembus kanopi. Namun, mungkin karena kompleks candi kuno masih memancarkan sedikit kekuatan dan kejayaannya, area itu tampak kurang berbahaya. Hutan di sekitarnya juga tampak sedikit lebih hangat. Faktanya, semakin dekat Suking ke kompleks itu, pepohonan di hutan tampak lebih seperti pohon biasa dari dunia luar. Mereka tidak tampak bengkok dan gelap. Ia bahkan melihat beberapa semanggi berdaun 7 yang ia panen. Segala sesuatu tentang daerah ini mengejutkan, tetapi dia tidak lengah. 2 jam kemudian, senja hampir tiba. Saat itulah Suking muncul dari tengah hutan dan melihat kompleks kuil di depannya. Masih ada pepohonan di area itu, tetapi tidak banyak. Sinar matahari yang menerpa matanya menyilaukan, tetapi ia masih melihat banyak bangunan candi. Bentuknya bundar, dan semuanya setinggi puluhan meter. Sebagian besar dinding batunya runtuh dan tertutup lumut, tetapi beberapa bangunan masih relatif utuh. Seluruh tempat itu memancarkan aura kemegahan. Saat melangkah masuk, ia mendengar suara kerikil berderak di bawah kakinya. Dan entah kenapa, ia merasa seperti sedang memandangi sebuah kerajaan yang sangat besar. Semuanya telah hancur, tetapi semuanya memiliki aspek usia yang sangat tua. Rasanya seolah-olah reruntuhan itu mencoba menjelaskan sejarah mereka kepadanya. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, ia mendapati dirinya di depan sebuah patung yang runtuh. Sebagian besar bagian bawah patung telah hancur berkeping-keping, tetapi kepala dan bahunya masih utuh. Meski begitu, patung itu menjulang 90 meter di udara. Saat masih utuh, tingginya pasti setidaknya 600 meter. Berdiri di depannya, Suking merasa sangat kecil. Angin berhembus bagai seruling kesepian yang membelah ruang dan waktu di area ini. Kejayaan apapun yang pernah terpancar dari tempat ini, kini telah menjadi masa lalu. Ia memandangi patung itu lama sekali. Ia teringat kembali pada permukiman kumuh di luar reruntuhan kota, dan membayangkan seperti apa permukiman itu nanti ketika orang-orang kembali bertahun-tahun kemudian untuk menjelajahinya. Akankah orang-orang itu seperti dirinya sekarang, dengan hati-hati memasuki wilayah terlarang dan mengintip ke masa lalu yang kuno? Setelah beberapa saat, Suking meninggalkan patung itu untuk melihat-lihat sisa kompleks kuil. Namun, ia tidak menemukan kristal khusus yang disebutkan Sersan Thunder. Sebelum pergi, Sersan Thunder telah menjelaskannya secara lengkap, dan begitulah Suking tahu benda itu bersinar dengan cahaya 7 warna. Rupanya, benda-benda itu adalah benda alami yang tidak mengikuti pola tertentu dalam hal tempat kemunculannya. Setelah pencarian yang sia-sia, dia merasa sedikit kecewa, dan menuju ke puncak salah satu kuil yang lebih besar untuk melihat-lihat. Di belakangnya terbentang hutan terlarang, yang seakan tak berujung. Setelah menghitung tanggalnya, ia menyadari bahwa ini adalah hari keempat sejak Bonneblade membeli asuransi darinya. Dia tidak melihat kabut di hutan kemarin, dan sepertinya hari ini juga tidak ada kabut. Jadi, dia tidak perlu melakukan penyelamatan. Di sisi lain kompleks kuil adalah kedalaman sebenarnya dari wilayah terlarang. Sambil mendongak, ia melihat masih ada sedikit cahaya matahari yang tersisa. Itu berarti masih ada waktu untuk menjelajahi lebih dalam wilayah terlarang, lalu kembali ke kuil untuk beristirahat. Setelah mengambil keputusan, ia melompat dari kuil dan melanjutkan penjelajahannya. Begitu ia berada di hutan lagi, sarafnya terasa tegang, dan ia pun waspada penuh. Lagi pula, tempat ini akan penuh dengan lebih banyak bahaya daripada area luar. Faktanya, hanya sekitar 1 jam kemudian, dia kembali ke kuil, ekspresinya muram dan takut. Sisi baiknya, karungnya terisi penuh. Ia baru saja masuk 500 meter ke dalam hutan sebelum menemukan sepetak besar semanggi berdaun 7. Suking sangat senang, ternyata sudah lama sekali tidak ada yang memanen semanggi di lokasi itu. Alhasil, panennya pasti akan menghasilkan banyak uang. Namun, saat ia mulai memetik semanggi, ia merasakan mutagen di sekitarnya semakin kuat. Jika bayangannya tidak mampu menyerap mutagen tersebut, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan berarti. Dan saat itulah, di kejauhan, ia melihat ubur-ubur aneh yang sama seperti yang pernah dilihatnya sebelumnya. Hanya saja, bukan hanya 1, melainkan sekitar 10. Ubur-ubur itu lebih kecil, tetapi di saat yang sama, memancarkan hawa dingin yang menyengat. Kebanyakan dari mereka tampak bergelantungan di pohon sambil tidur, tetapi hanya melihatnya saja membuat Suking merayap pergi diam-diam. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin ia merasa diawasi oleh mata-mata rakus yang tak terhitung jumlahnya yang mengintai di kedalaman hutan. Hal itu menyebabkan sensasi geli di leher dan punggungnya. Dan itu baru bagian luar dari kedalaman wilayah terlarang. Sulit membayangkan hal-hal mengerikan apalagi yang mungkin ada di sana. Tak berani menjelajah lebih jauh, ia bergegas kembali ke kompleks candi.
Baru setelah sampai di kompleks itu, rasa geli di punggungnya menghilang. Kompleks itu sendiri merupakan batas yang menandai bagian terdalam dari wilayah terlarang. Su King menarik napas dalam-dalam dan memanfaatkan sisa cahaya senja untuk menemukan salah satu kuil yang masih utuh untuk bersembunyi di malam hari. Di dalam, ia menemukan celah dinding tempat ia merangkak. Sersan Thunder telah menyebutkan bahwa tempat ini aman untuk berlindung. Su King mengamati sekeliling kuil. Kuil itu besar, dengan sebuah patung raksasa, sosok dewa, dan membawa pedang. Patung itu berdiri tegak, dikelilingi patung-patung lain yang tampak hidup di dinding. Namun, semuanya terkikis oleh pasir waktu. Meski begitu, tidak banyak kotoran atau jejak kaki binatang mutan. Jika tidak ada, atau jika ada banyak, itu akan dianggap aneh, dan dia pasti akan memilih lokasi lain. Selama tanda-tanda itu sedikit, berarti tempat ini relatif aman. Kompleks kuil itu berada di tengah hutan, tetapi berada di semacam lahan terbuka, jadi masuk akal jika binatang mutan di sekitarnya tidak sering datang. Tak lama kemudian, malam tiba. Saat lolongan binatang melayang di udara malam, Su King memulai latihan pernapasannya. Waktu berlalu, seperti dugaannya, beberapa monster mutan memasuki kompleks kuil. Namun, monster-monster yang ia dengar berada jauh di kejauhan. Namun, seperti malam sebelumnya, sekitar pertengahan pagi, ia mendengar suara langkah kaki Grue yang riuh. Kali ini mereka berada tepat di luar kuil. Mereka kembali. Ia mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa langkah kaki itu muncul dua kali, keduanya di dekatnya. Ia merasa sangat gelisah, tetapi mengingat pengalaman sebelumnya, ia memutuskan hal terbaik adalah menutup mata. Akan tetapi, alih-alih langkah kaki tersebut akhirnya menghilang di kejauhan, jejak tersebut tampak bertambah banyak. Saat mereka berkumpul, hawa dingin yang menyeramkan menyebar. Rasanya seperti sepasukan monster sedang berkumpul untuk menyerang kuil. Hati Su King mencelos, dia mencengkeram tusuk sate besinya erat-erat sambil memikirkan cara untuk melarikan diri jika keadaan menjadi terlalu berbahaya. Namun, saat itulah suara langkah kaki di luar berhenti, dan segalanya menjadi sunyi tak tertandingi. Keheningan itu tidak membuat Su King merasa bisa bernapas lega. Rasanya seperti keheningan sebelum badai, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia yakin para hantu itu hanya ragu-ragu untuk masuk. Dan kemudian, dalam keheningan total, salah satu hantu akhirnya masuk ke kuil. Su King bisa mendengar langkah kaki di lantai batu. Jantungnya berdebar kencang. Namun kemudian, sebuah suara bergumam melayang di seluruh kuil, sesuatu yang terdengar sangat suci. Aliran cahaya keemasan merembes keluar dari dinding, memenuhi kuil dengan cahaya, dan menyelimuti Su King. Kini, matanya yang terpejam melihat, bukan dunia yang gelap gulita, melainkan dunia yang bercahaya. Dan cahaya keemasan itu semakin kuat hingga matanya terasa sakit. Lalu, untuk pertama kalinya sejak bertemu dengan monster, ia membuka matanya. Su King melihat cahaya keemasan yang terang. Cahaya itu berasal dari patung-patung di dinding, yang telah usang dimakan waktu. Setiap patung adalah sumber cahaya, memenuhi kuil dengan cahaya yang tak tertandingi. Namun, sumber cahaya terbesar bukanlah patung-patung yang lebih kecil itu. Sebaliknya, itu adalah patung utama kuil yang besar, rupa dewa yang tangannya memegang pedang batu besar. Terguncang, Su King menatap cahaya di kuil, dan melihat sesosok di pintu kuil, dikelilingi kabut gelap. Ciri-ciri khusus tidak terlihat, tetapi sosok itu tampak samar-samar seperti manusia. Dan saat cahaya keemasan menyinarinya, sosok itu beriak dan terdistorsi. Di baliknya, di luar kuil, terdapat lebih banyak lagi sosok-sosok gelap dan berbayang. Pasti ada ratusan, dan beberapa tampak samar-samar seperti manusia, sementara yang lain tampak seperti binatang. Mereka memancarkan hawa dingin yang mencengangkan, yang mengalir deras bagai gelombang, menyambung dengan sosok di dalam kuil. Adapun sosok bayangan di dalam kuil, saat cahaya keemasan menyinarinya, ia mendongakkan kepalanya dan mengeluarkan lolongan yang menggetarkan jiwa. Namun, ia tidak melangkah lebih jauh ke dalam kuil. Seolah-olah sekarang hal itu dilarang untuk dilakukan. Su King memandangi patung yang memegang pedang itu, dan tiba-tiba menyadari betapa nyatanya patung itu. Kemudian, ia terkesima, patung itu turun dari alasnya dan mulai berjalan. Dengan penuh martabat dan kesucian yang mendalam, bagaikan dewa dari surga yang turun ke dunia fana, patung itu melangkah menuju sosok bayangan itu. Ia mengangkat pedangnya, lalu mengayunkannya ke bawah. Gerakan pedang itu sederhana dan kasar, tetapi mengandung resonansi dao yang dapat mengguncang langit dan bumi. Su King tidak mendengar suara apapun, tetapi jiwanya bergetar seakan-akan merasakan jeritan pilu yang keluar dari sosok bayangan itu. Kabut yang menyelimutinya menguap, menampakkan tubuh membusuk berbalut pakaian compang camping.
Kini terlihat seorang lelaki tua dengan rongga mata yang tak lain hanyalah lubang menganga. Sesaat kemudian, tubuhnya ambruk, lenyap sama pastinya dengan kabut yang menyelimutinya. Sosok-sosok bayangan di luar juga terpengaruh. Kabut di sekitar mereka mulai memudar, dan berkat cahaya keemasan, Su King dapat melihat beberapa dari mereka dengan jelas. Salah satunya adalah wajah yang dapat dikenali. Itu, Kapten Blood Shadow. Ia berada di tengah kerumunan, wajahnya yang tirus tanpa ekspresi. Saat cahaya keemasan menyinarinya, ia seolah dimurnikan, lalu lenyap. Beberapa saat kemudian, tak ada apapun di kegelapan malam. Semua sosok bayangan telah menghilang. Cahaya di kuil meredup, dan patung yang mengejutkan itu berbalik dan berjalan kembali ke tempatnya. Akhirnya, patung itu berhenti bersinar dan kembali menjadi patung, berdiri di sana, menatap pintu utama kuil, menunggu dan berjaga. Tak lama kemudian, semuanya kembali normal. Namun, Su King masih meringkuk di celah batu, terengah-engah, matanya berbinar tak percaya. Kapten Blood Shadow yang jelas-jelas sudah mati masih ada. Kuil yang tampak biasa saja itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di malam hari. Patung yang tadinya tidak bergerak berubah menjadi sosok bagaikan dewa, dengan satu tebasan pedang yang begitu agung. Tak lama kemudian, matahari terbit, dan hari baru pun dimulai. Su King butuh beberapa saat untuk menenangkan pikirannya, lalu ia merangkak keluar dari celah batu. Ia melihat cahaya di luar, lalu patung-patung di dinding, dan akhirnya patung besar dengan pedang. Ia tidak yakin apa sebenarnya patung itu, dan apakah masih hidup atau sudah mati. Dia tidak tahu sudah berapa lama kuil ini berada di masa kejayaannya, atau seperti apa kuil ini pada masa itu. Tetapi kejadian malam sebelumnya telah membuatnya terguncang. Hal itu terutama berlaku untuk energi agung yang menyertai serangan pedang itu. Energi itu telah meninggalkan bekas yang dalam di jiwanya, memastikan ia tak akan pernah melupakannya. Yang lebih tak terbayangkan adalah, sebenarnya ada area di wilayah terlarang yang berbahaya ini yang tak bisa dimasuki kegelapan. Sersan Thunder tidak memberitahunya hal itu, tapi sekali lagi, mungkin Sersan tua itu bahkan tidak tahu. Salah satu alasannya, kejadian seperti tadi malam bukanlah hal yang biasa. Lagi pula, tidak banyak orang di base camp yang tinggal lama di wilayah terlarang ini. Oleh karena itu, meskipun peristiwa semacam itu memang terjadi sesekali, hanya sedikit orang yang hadir untuk menjadi saksi. Kisah apapun yang diceritakan orang pada akhirnya hanya akan menjadi legenda. Setelah mengamati patung itu lama-lama, Su King menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian, setelah berpikir sejenak, ia mengambil lilin dari karungnya, meletakkannya di depan patung itu, dan menyalakannya. Akhirnya, ia membungkuk hormat sekali lagi, lalu meninggalkan kuil. Setelah keluar dari kompleks, ia terus memandanginya dari balik bahu, berharap benda itu akan membantunya mengingat segalanya. Dan ia tak bisa berhenti memikirkan serangan pedang tunggal itu. Bahkan, saat ia berjalan kembali melewati hutan, ia mendapati dirinya mengangkat tangannya ke atas kepala dan meniru gerakan tersebut. Semakin sering ia mencoba menirunya, semakin ia merasa gerakan itu semakin familiar. Penggarapan mantra laut dan gunung melibatkan peniruan citra goblin. Namun kini, Su King mengganti citra goblin itu dengan citra serangan pedang tunggal itu. Saat dia melakukannya, basis kultivasinya melesat melewati titik terobosan, dan dia memasuki level keempat mantra laut dan gunung, semuanya tanpa Su King sadari apa yang sedang terjadi. Mungkin karena cara ia meniru serangan pedang itu, terobosan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan dan kecepatannya, tetapi juga mendorongnya menuju terobosan dalam jiwanya. Hasilnya, Su King merasa bisa berpikir lebih jernih. Dan ketika ia mengangkat tangannya ke atas, rasanya tangan itu sudah mengandung beberapa sifat dasar dari serangan pedang. Itu membuatnya gembira. 2 hari berlalu, mungkin karena ia berada di pinggiran wilayah terlarang, atau mungkin karena peristiwa mengejutkan yang terjadi di kuil, tetapi bagaimanapun juga, ia tidak menemukan jejak kaki mengerikan apapun. Dan binatang mutan itu jumlahnya sedikit dan jarang. Basis kultivasinya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, membuatnya lebih mudah untuk menjaga dirinya tetap aman. Namun, ia tetap sangat berhati-hati dan waspada. Dia belum menemukan bunga umur panjang atau kristal penghilang bekas luka. Tapi dia sudah memanen semanggi berdaun 7 dalam jumlah yang cukup banyak, jadi begitu kembali, dia akan menjualnya untuk mendapatkan koin roh yang lumayan banyak. Hari sudah senja ketika ia hampir sampai di tepi hutan. Saat itulah ia berhenti berjalan dan melihat ke bawah ke sebuah tanaman di dekat kakinya. Tanaman itu tampak mirip dengan bunga umur, meskipun berdasarkan ingatannya dari gambar yang dilihatnya, itu adalah jenis tanaman yang berbeda. Namun, setelah berpikir sejenak,
ia melihat sekeliling dengan rasa bersalah saat sebuah rencana terbentuk di benaknya, lalu meraih dan memanen benda itu. Akhirnya, ia berlari keluar hutan dan menuju base camp, tak lama setelah matahari terbenam. Malam belum larut, jadi kamp sudah ramai. Hal itu terutama terasa di tenda-tenda berlapis bulu, yang seakan dipenuhi suara canda tawa riang dan napas terengah-engah. Su King mengabaikan suara-suara itu saat kembali ke kediaman. Begitu membuka pintu halaman, ia melihat Sersan Thunder berjalan keluar. Sersan itu memperhatikan Su King yang tampak lusuh, tetapi tidak berkomentar apapun. Malahan, ia tampak lega. "Kamu sudah lama pergi. Aku pergi ke kompleks kuil itu." Cahaya bulan bercampur dengan cahaya lampu di halaman, memungkinkan Su King melihat mata merah dan ekspresi kelelahan Sersan Thunder. Dia jelas kurang tidur. Apakah karena ketika Su King menyatukan semuanya, ia merasakan kehangatan di hatinya? "Kompleks kuil?" tanya Sersan Thunder, terdengar terkejut. Ia sungguh tidak membayangkan Su King akan pergi sejauh itu ke wilayah terlarang. Namun, ia tidak bertanya apa-apa. Ia malah membawa Su King ke dapur, menyingsingkan lengan bajunya, dan menyiapkan makanan di atas meja. Makanannya panas, dan jelas belum disentuh. Su King terkejut. Jelas, Sersan Thunder tidak yakin kapan Su King akan kembali, tetapi sudah menyiapkan makanan panas untuknya begitu ia kembali. Hal itu sangat jelas. Sersan itu telah menyiapkan makanan setiap malam, dan menunggunya. Su King pergi mengambil mangkuk dan sumpit. Seperti biasa, ia menyiapkan meja untuk 3 orang, dengan 2 set di seberangnya. Lalu ia duduk untuk makan. Rasanya lezat dengan cara yang mungkin tidak dapat dideteksi oleh indera perasa, tetapi dapat dideteksi oleh hati. Sersan Thunder tidak makan banyak. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk minum dan memperhatikan Su King dengan senyum di wajahnya. "Makanlah," katanya suatu kali. "Kamu masih tumbuh. Kalau kamu tidak cukup makan, kamu tidak akan tumbuh tinggi." Su King menunduk sejenak, lalu berdeham dan dengan patuh mulai makan lagi. Kemudian, ia mulai menceritakan semua yang terjadi di kuil kepada Sersan Thunder. Sebelumnya, Sersan Thunder hanya menyesap alkoholnya. Namun setelah mendengar cerita itu, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya pernah mendengar seseorang menyebutkan hal seperti itu sebelumnya. Tapi itu sudah lama sekali. Mungkin ada orang lain yang melihat apa yang Anda lakukan. Tapi seperti Singing, itu akhirnya menjadi legenda." Sekarang kalau dipikir-pikir, cerita-cerita itu selalu menceritakan kejadian setelah Singing. Sersan Thunder tiba-tiba tampak tenggelam dalam pikirannya, seolah-olah ia tengah mengenang kesedihan lama. Su King bisa menebak apa yang dipikirkannya, dan merasa dirinya yang salah. Seharusnya dia tidak menceritakan kejadian itu. Tak lama kemudian, Sersan Thunder kembali tenang. Melihat Su King tampak muram, ia tersenyum. "Kamu terlalu sensitif, nak. Aku tidak selemah yang kamu kira." Dia meneguk alkoholnya lagi, lalu mengganti pokok bahasan, dan melanjutkan dengan menceritakan beberapa kisah lucu kepada Su King tentang hal-hal yang terjadi di kamp saat dia pergi. Sersan Thunder minum dan berbicara, sementara Su King makan dan mendengarkan. Rasanya mereka berdua benar-benar seperti keluarga. Malam harinya, Sersan itu masih minum sementara Su King membersihkan diri. Akhirnya, lelaki tua itu tersenyum, bangkit, dan masuk ke kamarnya. Su King pergi ke kamarnya dan melihat sprei telah diganti. Alih-alih digulung seperti biasa, sprei itu dibentangkan di atas tempat tidur. Baunya juga seperti baru saja dijemur. Catatan, di Tiongkok, cara umum untuk membersihkan sprei khususnya selimut tebal, yang seringkali terbuat dari sutra, tetapi tidak selalu adalah dengan menjemurnya di bawah sinar matahari. Kalau selimut tebal sutra, setahu saya, kita tidak bisa mencucinya dengan air, jadi sepertinya tidak ada cara lain. Mungkin hal itu juga umum dilakukan di belahan dunia lain, tetapi tidak di tempat saya dibesarkan. Biasanya kami hanya mencucinya saja. Bagaimanapun, fakta bahwa dia menyadari spraynya dijemur terasa sangat khas Tiongkok bagi saya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ia hendak duduk ketika ia melihat pakaian dan tangannya yang kotor. Ia menggulung spray dan duduk di bilah kayu untuk mengolah tanah. Saat fajar, Su King membuka matanya. Ia hendak pergi ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia pergi ke kamar mandi dan mencuci tangannya. Mengingat betapa tidak terbiasanya ia dengan hal seperti itu, butuh usaha ekstra. Setelah tangannya bersih dan berkilau, dia meninggalkan halaman dan menuju karavan. Ia ragu apakah ia datang terlalu pagi, tetapi ia sungguh tidak ingin datang terlalu terlambat. Jika ia datang lebih awal, Grandmaster Bai mungkin tidak akan memulai kuliahnya. Tetapi jika ia datang terlambat, maka ia akan ketinggalan bagian pertama kelas. Menghitung waktu dengan jari-jarinya, ia tiba di tenda Grandmaster Bai.
Ternyata, ia datang tepat waktu untuk mendengarkan ujian. Merasa sangat gembira, dia berdiri di luar tenda dan mendengarkan dengan saksama. Sirup bunga teratai biru, juga dikenal sebagai sirup teratai biru, berasal dari kuncup bunga lili air. Sirup ini merupakan cairan aromatik yang dihasilkan melalui teknik pemanasan yang unik. Sirup ini dapat menstabilkan paru-paru, membantu mengendalikan batuk berdarah akibat teknik yang berhubungan dengan api. Itu suara perempuan muda itu. Su Qing mendengarkan dengan saksama, hampir tak menyadari waktu yang berlalu. Tanpa disadarinya, 2 jam telah berlalu. Tiba-tiba, tenda terbuka, dan Grandmaster Bai berdiri di sana menatapnya. "Bisakah saya membantu Anda?" Tatapan Grandmaster Bai tidak tajam, tetapi terkesan memaksa. Su Qing langsung merasa gugup. Ia segera merogoh karungnya dan mengeluarkan tanaman obat yang telah dipanennya sehari sebelumnya. Sambil menundukkan kepala, ia berkata, "Grandmaster Bai, aku ingin bertanya apakah ini bunga umur panjang." Menanggapi kata-katanya, Grandmaster Bai menatapnya kosong sejenak. Kemudian, raut wajah yang tidak biasa melintas di wajahnya. Ia menatap tangan Su Qing, yang tampak jauh lebih bersih dari sebelumnya, lalu ke wajah Su Qing yang menegang karena cemas. "Tidak," katanya. Su Qing cepat-cepat menggenggam tangan mereka, lalu bergegas pergi, menghela napas lega saat meninggalkan area karavan. Kemudian ia menoleh ke belakang dan menyadari Grandmaster Bai masih menatapnya. Pria tua itu mengangguk. Su Qing berhenti berjalan, lalu menangkupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah Su Qing menghilang, Grandmaster Bai kembali ke dalam tenda. Di dalam, para penjaga, beserta kedua muridnya, tetap di tempat, tak bergerak, seolah-olah mereka terbuat dari batu. Tepat di depan tempat duduknya, kini terhampar meja berisi berbagai macam makanan dan minuman lezat. Di seberang meja dari tempat duduk Grandmaster Bai, berdiri seorang lelaki tua berjubah ungu, di belakangnya berdiri seorang pelayan berjubah abu-abu. Melihat Grandmaster Bai, lelaki tua berbaju ungu itu tertawa terbahak-bahak. "Nah, bagaimana menurutmu, Grandmaster Bai?" Grandmaster Bai sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan tiba-tiba pria tua berbaju ungu ini. Ia juga tidak khawatir orang-orangnya di tenda terpaku di tempat. Sambil duduk di kursinya, ia mengangkat salah satu botol alkohol dan meneguknya. "Apa maksudmu? Menurutku apa?" Pria tua berjubah ungu itu tersenyum. "Maksudku, anak itu. Seperti yang kukatakan terakhir kali, saat aku menunggumu datang tadi, aku menemukan seorang anak laki-laki dengan banyak potensi." Grandmaster Bai mendengus dingin dan memelototi pria berjubah ungu itu. "Potensi." Pertama kali anak itu menguping, itu bukan masalah besar. Tapi kali ini dia mengeluarkan beberapa tanaman obat dan bertanya apakah itu bunga umur panjang. Sekarang aku merasa dia akan mulai membawa segala macam tanaman acak ke sini sebagai alasan untuk menguping. Kalau bukan karena rekomendasimu, aku pasti sudah mengusirnya. Pria berbaju ungu itu tertawa lagi. "Mulutmu tajam seperti pisau, tapi hatimu selembut tahu. Mengingat sifatmu yang buruk, jika kau pikir dia tidak punya potensi, siapapun yang mengenalkannya padamu, kau tidak akan memberinya waktu." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Grandmaster Bai mendengus dingin lagi, dan alih-alih memberikan penjelasan lebih lanjut, ia malah bertanya, "Kau ingin membawanya ke Seven Blood Eyes, kan? Membawanya ke tempat berbahaya itu akan membuang-buang potensi akademismu." Alisnya berkedut, pria berbaju ungu itu berkata, "Sampah. Kurasa tidak, lagi pula, apa gunanya jadi akademisi? Di dunia ini, semuanya bergantung pada kultivasimu. Apa gunanya jadi akademisi?" Balas Grandmaster Bai dengan nada panas. "Izinkan saya bertanya, mengapa Anda datang ke sini dan berulang kali memohon kepada saya, orang biasa, untuk pergi bersama Anda ke Seven Blood Eyes?" Dengan senyum malu, lelaki berbaju ungu itu berkata, "Oh, ya, Anda berbeda, Tuan." "Apa bedanya aku?" bentak Grandmaster Bai sambil melotot. Pria berbaju ungu itu tiba-tiba menepuk dahinya sendiri. "Aduh, aku benar-benar lupa kalau ada hal penting yang harus kulakukan sekarang. Aku harus pergi, Grandmaster Bai. Aku akan kembali besok dan kita bisa minum lagi bersama." Ia bangkit dan bersiap untuk pergi, tetapi di saat-saat terakhir, ia menoleh ke arah Grandmaster Bai. Saat berbicara, nadanya terdengar sangat serius. "Grandmaster Bai, jika Anda benar-benar yakin anak itu punya potensi, ajari dia lebih banyak lagi. Beri dia kesempatan. Mungkin dia bisa masuk ke Seven Blood Eyes sebagai akademisi dengan basis kultivasi yang kuat." Setelah itu, ia pergi bersama pelayannya. Setelah ia pergi, semua yang ada di tenda kembali normal, tanpa ada yang menyadari sesuatu yang aneh baru saja terjadi.
Para penjaga berdiri di sana, pemuda itu bergumam cemas, dan gadis muda itu tampak puas dengan dirinya sendiri seperti biasa. Adapun Grandmaster Bai, dia duduk di sana sambil berpikir keras ke arah tempat Su King menghilang. Setelah sampai di kediamannya, Su King menghela napas panjang. Ia khawatir tindakannya menguping tidak benar. Namun, ia tidak punya pilihan lain jika ingin memuaskan dahaganya akan pengetahuan. Satu hal yang jelas, Grandmaster Bai telah mengetahui rencana jahatnya. Saya harus menawarkan pembayaran. Satu-satunya pertanyaan adalah apa yang harus ditawarkan, dan apakah akan diterima. Jika tidak, akankah ia mendapatkan kesempatan seperti ini lagi? Karena khawatir ia akan melupakan ide barunya ini, ia mengambil sepotong bambu dari karungnya dan menggunakan tusuk sate besi untuk mengukir Grandmaster Bai di atasnya. Setelah selesai, ia memeriksanya, lalu menambahkan 4 nama lagi. Satu adalah Sersan Thunder, dan 3 lainnya adalah orang-orang yang telah membantunya kembali di daerah kumuh. Meskipun bantuan itu kecil, ia ingin mengingatnya. Setelah selesai menuliskan nama-nama, ia mengeluarkan selembar bambu lain dan mulai mencatat isi ceramah. Lalu ia mengeluarkan slip berisi informasi pelajaran pertama dan memeriksanya. Baru setelah itu raut kepuasan muncul di wajahnya. Saya sudah mengetahui rincian 27 jenis tanaman obat. Su King sedang dalam suasana hati yang baik, dan itu berlangsung sepanjang hari, bahkan melalui rutinitas kultivasinya sehari-hari. Keesokan harinya, ia bangun pagi-pagi dan pergi membeli semanggi berdaun 7. Ia juga membeli tanaman lain yang mirip bunga umur panjang, lalu mengikuti apa yang kini menjadi rutinitasnya saat ia pergi ke tenda Grandmaster Bai. Ia berdiri di tempat yang sama seperti hari sebelumnya, dan seperti hari sebelumnya, ia mendengarkan seluruh pelajaran dengan saksama. Sama seperti hari sebelumnya, Grandmaster Bai keluar dan bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Su King dengan patuh mengangkat bunga itu dan menanyakan pertanyaan yang sama seperti hari sebelumnya. Grandmaster Bai memandangi bunga itu dan menghela napas. Sambil menggelengkan kepala, ia menceritakan semua informasi tentang tanaman yang dibelinya kepada Su King. Tentu saja, hal itu memberi Su King detail tentang tanaman obat lainnya. Merasa sangat senang, dan juga sangat bersyukur, ia membungkuk dalam-dalam lalu bergegas pergi. Seperti sebelumnya, ia menoleh dan melihat Grandmaster Bai sedang memperhatikannya. Sekali lagi, mereka mengangguk. Su King sedang membangun kenangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Dengan cara ini, setengah bulan berlalu. Setiap hari, Su King akan pergi ke tenda Grandmaster Bai dengan membawa tanaman obat. Ia akan mendengarkan ceramah, lalu bertanya tentang tanaman tersebut. Hasilnya, ia belajar banyak tentang tumbuhan dan vegetasi, dan juga belajar tentang bagaimana berbagai tanaman bekerja secara sinergis. Dia memperoleh manfaat yang sangat besar, dan sekarang memiliki lusinan slip bambu yang berisi informasi. Grandmaster Bai tidak pernah menyebutkan apapun tentang penyadapannya, dan selalu dengan sabar menjelaskan rincian tanaman yang dibawa Su King bersamanya. Akhirnya, para penjaga terbiasa melihat anak bermantel bulu itu muncul lebih awal di area karavan. Begitu pula kedua murid muda Grandmaster Bai. Bahkan, suatu kali ketika hujan deras, Grandmaster Bai dan kedua muridnya mengira Su King tidak akan datang, tetapi ternyata Su King muncul dengan jas hujan anyaman. Baik angin maupun hujan tidak dapat menghentikannya. Kedua murid itu sangat terkesan dengan hal itu. Akibatnya, ketika suatu hari Su King tiba-tiba tidak muncul, kedua murid muda itu menjulurkan leher untuk melihat keluar. Mereka benar-benar terkejut karena si pemulung kecil yang kotor itu tidak datang. Tetapi mereka tidak kecewa, karena Su King akhirnya muncul dalam keadaan kelelahan. Alasan ia terlambat hari itu adalah karena, selain menghadiri ceramah di tenda Grandmaster Bai, ia juga menyempatkan diri untuk pergi ke wilayah terlarang dan mencari bunga umur panjang dan kristal penghilang bekas luka. Selanjutnya, ia mengasah kemampuannya dengan berburu binatang mutan. Tak satu pun usahanya hari itu berjalan mulus. Ia tak menemukan satu pun dari 2 benda yang dicarinya, dan akhirnya kesulitan menghadapi beberapa bahaya di wilayah terlarang. Meskipun berada di level keempat mantra laut dan gunung, dan memiliki penilaian tajam serta kekuatan pengamatan yang biasanya dimiliki oleh pemulung kawakan, bahkan dia tidak dapat menghindari setiap hal berbahaya di pinggiran wilayah terlarang. Pada hari ia terlambat, ia bertemu dengan seekor binatang mutan yang muncul dari kedalaman, dan ia nyaris tak berhasil keluar dari perjumpaan itu hidup-hidup. Hanya dengan berlari sepanjang malam ia berhasil kembali ke base camp pada pagi harinya. Ia bahkan belum beristirahat, dan malah langsung pergi ke kelas. Meski begitu, ia telah memperoleh sejumlah keuntungan finansial dalam beberapa hari terakhir, khususnya dengan menjual lebih banyak asuransi kepada Bonneblade. Bonneblade melakukannya dengan sangat baik.
Setelah pertama kali membeli asuransi, ia menjadikannya kebiasaan. Sejauh ini, ia belum pernah bertemu kabut kebingungan lagi, sehingga Suking tidak perlu menyelamatkannya. Namun Bonneblade tampaknya bertekad untuk terus melakukannya. Dan karena itu, orang lain di kamp mulai melakukan hal yang sama. Demi kehati-hatian, Suking menolak sebagian besar tawaran, kecuali kelompok kecil yang pernah diselamatkannya di masa lalu. Namun, ia masih memiliki aliran keuntungan yang stabil. Dan berkat penghasilan dari penjelajahannya ke wilayah terlarang, hidupnya terasa baik. Sersan Thunder tidak bisa lagi menjalankan misi, jadi Suking menawarkan untuk membayar sewa lebih. Sersan Thunder menolak, tetapi Suking bersikeras. Setelah bolak-balik, Sersan itu menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia menghabiskan sebagian besar uangnya untuk makanan, dan dengan demikian, setiap kali Suking kembali dari daerah terlarang, selalu ada makanan hangat yang menunggunya. Sersan Thunder bahkan membelikan Suking beberapa pakaian baru. Saking indahnya, Suking sampai tak tahan memakainya. Ia hanya melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya di lemari. Sesekali, ia akan mengeluarkannya dan memandanginya dengan puas. Waktu favorit Suking dalam sehari adalah waktu makan malam. Tak hanya makanannya yang lezat, Sersan Thunder juga selalu ada di sisinya. Sang Sersan tampak seperti kakek pensiunan, selalu siap berbagi gosip terbaru tentang tetangga, dan menjelaskan berita terbaru seputar kamp. Crucifix dan Graceful Raptor akan kembali sesekali, dan mereka akan bergabung makan malam, sebelum berangkat ke misi berikutnya. Suking merasa lebih bahagia daripada yang dialaminya dalam 6 tahun terakhir. Ia punya makanan untuk dimakan, pakaian untuk dikenakan, dan Sersan Thunder untuk menemaninya. Kultivasinya terus meningkat, dan pengetahuannya tentang tumbuhan dan vegetasi terus bertambah. Ia menghargai segalanya, dan tentu saja, setiap kali ia mendengarkan ceramah di luar tenda, ia selalu memperhatikan dengan saksama. Pada suatu pagi yang cerah, saat dia berdiri di luar tenda, dia mendengar Grandmaster Bai sedang menguji murid-muridnya. Chen Feiyuan, ceritakan padaku tentang bunga Morning Glory Night Course. Catatan, Chen Feiyuan, Chen berada di peringkat kelima dalam 100 nama keluarga Tionghoa paling umum. Fei berarti lalat, dan Yuan berarti sumber, asal-usul. Madame Deadblade mengatakan bahwa ketika ia melihat nama ini, ia tampak seperti pria biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa darinya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Selama kurang lebih 1 bulan terakhir, Suking mengetahui bahwa murid laki-laki Grandmaster Bai bernama Chen Feiyuan, sedangkan murid perempuannya bernama Tingyu. Mendengar pertanyaan itu, Chen Feiyuan tergagap beberapa kali sebelum akhirnya menutup mulutnya. Suking tidak dapat melihat ke dalam tenda, tetapi kadang-kadang ketika dia dapat mengintip melalui penutup tenda, dia melihat Chen Feiyuan tampak sangat putus asa. Dasar bodoh, kata Grandmaster Bai dengan kasar. Tingyu, jawab saja. Sayangnya, Tingyu tidak siap seperti biasanya. Kembang api unggun Night Course, juga dikenal sebagai akar bercak beracun gunung, guru, aku lupa. Suaranya melemah dan terdiam. Tenda itu sangat sunyi, tampaknya karena Grandmaster Bai duduk di sana dengan amarah yang membara. Akhirnya, beliau berbicara, dan tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan amarah dalam suaranya yang bergetar. Nak, jawablah. Di luar tenda, mata Suking terbelalak sesaat, lalu dia mulai berbicara tanpa memikirkannya. Morning Glory Night Course, juga dikenal sebagai Poison Mountain Root Matle, merujuk pada tangkai dan akar krisan Feverview Vein Turtledove. Tanaman ini merupakan tanaman merambat berkayu yang ditemukan di jurang-jurang pegunungan Course, biasanya di sungai-sungai dingin atau semak-semak hutan. Rasanya sepat tetapi terasa hangat di mulut. Tanaman ini juga memberikan sensasi membusuk. Tanaman ini sangat bermanfaat untuk melindungi dari angin dan memicu keringat. Meskipun demikian, tanaman ini sangat beracun, dan merupakan contoh khas polaritas yin dan yang dalam tanaman obat. Setelah itu, Suking menutup mulutnya. Di dalam tenda, kedua murid muda itu tampak sedikit kesal karena kalah bersinar, jadi Grandmaster Bai bertanya, apa saja gejala overdosis. Suking merasa sangat gugup, tetapi tanpa ragu, ia menjawab, gejalanya meliputi sakit perut, pusing, dan halusinasi. Jika Anda tidak segera melawan racun dalam waktu 15 menit, akibatnya adalah kematian. Selama kurang lebih 1 bulan terakhir, Suking mengetahui bahwa murid laki-laki Grandmaster Bai bernama Chen Feiyuan, sedangkan murid perempuannya bernama Tingyu. Mendengar pertanyaan itu, Chen Feiyuan tergagap beberapa kali sebelum akhirnya menutup mulutnya. Suking tidak dapat melihat ke dalam tenda, tetapi kadang-kadang ketika dia dapat mengintip melalui penutup tenda, dia melihat Chen Feiyuan tampak sangat putus asa. Dasar bodoh, kata Grandmaster Bai dengan kasar.
Tingyu, jawab saja. Sayangnya, Tingyu tidak siap seperti biasanya. Kembang api unggun Night Course, juga dikenal sebagai akar bercak beracun gunung, guru, aku lupa. Suaranya melemah dan terdiam. Tenda itu sangat sunyi, tampaknya karena Grandmaster Bai duduk di sana dengan amarah yang membara. Akhirnya, beliau berbicara, dan tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan amarah dalam suaranya yang bergetar. Nak, jawablah. Di luar tenda, mata Suking terbelalak sesaat, lalu dia mulai berbicara tanpa memikirkannya. Morning Glory Night Course, juga dikenal sebagai Poison Mountain Root Matle, merujuk pada tangkai dan akar krisan Feverview Vein Turtledove. Tanaman ini merupakan tanaman merambat berkayu yang ditemukan di jurang-jurang pegunungan Course, biasanya di sungai-sungai dingin atau semak-semak hutan. Rasanya sepat tetapi terasa hangat di mulut. Tanaman ini juga memberikan sensasi membusuk. Tanaman ini sangat bermanfaat untuk melindungi dari angin dan memicu keringat. Meskipun demikian, tanaman ini sangat beracun, dan merupakan contoh khas polaritas yin dan yang dalam tanaman obat. Setelah itu, Suking menutup mulutnya. Di dalam tenda, kedua murid muda itu tampak sedikit kesal karena kalah bersinar, jadi Grandmaster Bai bertanya, apa saja gejala overdosis. Suking merasa sangat gugup, tetapi tanpa ragu, ia menjawab, gejalanya meliputi sakit perut, pusing, dan halusinasi. Jika Anda tidak segera melawan racun dalam waktu 15 menit, akibatnya adalah kematian. Bagaimana cara Anda menangkal racunnya? Mulailah dengan menginduksi muntah dan memompa lambung. Kemudian, gunakan kombinasi putih telur dan benang sari reton, dan obati gejalanya pada siang hari saat matahari bersinar cerah. Perawatan ini sebaiknya tidak lebih dari 1 jam, dan dilanjutkan selama 3 hari. Saat Suking menjelaskan, Grandmaster Bai duduk di dalam tenda, wajahnya tanpa ekspresi. Sementara itu, kedua muridnya menatap dengan mata terbelalak kaget. Mengapa ini merupakan contoh yang baik dari polaritas yin dan yang? Tanya Grandmaster Bai. Polaritas yin dan yang terekspresikan dengan sempurna dalam pertentangan antara vitalitas dan ketidaksehatan. Vital yang melambangkan obat yang bermanfaat. Yin yang tidak sehat melambangkan racun yang berbahaya. Jawaban Suking datang tanpa berpikir. Ia baru saja mempelajari informasi ini, dan telah melafalkan detailnya berkali-kali, hingga ia mengingat semuanya dengan sempurna. Apa yang bisa kamu lakukan dengan tanaman ini? Tanya Grandmaster Bai. Anda bisa mengonsumsi Morning Glory Night Course dan menggabungkannya dengan daun minset, yang akan menggandakan khasiat yangnya. Itu akan membantu mengobati kerusakan jiwa, dan juga meringankan beberapa efek mutagen. Namun, jika Anda menggabungkannya dengan anggrek berbulu halus, khasiat yin-nya akan meningkat. Bahkan, ia akan menjadi sangat beracun sehingga, jika dikonsumsi orang biasa, mereka akan mati dalam waktu 30 tarikan napas. Bagaimana cara mengatasi anggrek berbulu halus? Apa saja kegunaan akar daun mindfulness? Bagaimana caranya? Grandmaster Bai mengajukan lebih banyak pertanyaan dengan cepat, membuat Suking semakin gugup. Namun, ia menjawab dengan ramah. Selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, seorang pria tua dan seorang pria muda menjalani sesi tanya-jawab yang intensif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Grandmaster Bai semuanya berkaitan dengan isi ceramah beberapa hari terakhir, sehingga Suking tahu semua jawabannya dan dapat memberikannya dengan cepat. Kedua murid itu berubah dari terkejut menjadi tampak terguncang, dan menatap kosong ke arah bayangan Suking yang tersiluet di dinding tenda. Akhirnya, Grandmaster Bai mengajukan pertanyaan penutup. Ambil 3 bunga Morning Glory Night Course berumur 1 tahun, gabungkan dengan 6 bunga Klut Passing Tas berumur 3 tahun, tambahkan 9 bunga Kilinga berdaun pendek berumur 10 tahun, dan buatlah cairan obat. Apa fungsinya? Wajah kedua murid muda itu berubah muram. Pertanyaan ini bukan tentang deskripsi sederhana tentang tumbuhan, melainkan tentang campuran yang rumit. Itu juga pertanyaan pertama yang tak langsung bisa dijawab Suking. Setelah berpikir lebih dari 30 napas, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, rasa tak sehat sulit ditekan. Yang menyegarkan, yin melemahkan. Memasukkan khasiat yang dari gumpalan awan yang melewati awan meningkatkan khasiat detoksifikasi Kilinga berdaun pendek ke tingkat yang mencengangkan. Setelah selesai berbicara, Suking berdiri di sana dengan mata terbelalak, seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu. Dan itu, kata Grandmaster Bai dengan tenang, adalah 70% dari formula pil untuk pil grandization dasar. Gabungkan ketiga tanaman obat itu, panaskan selama 14 jam, dan Anda akan mendapatkan pilnya. Saya sudah banyak bertanya. Nah, ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Suking merasa terguncang. Selama sebulan terakhir atau lebih, ia punya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Lagi pula, ia memang menguping.
Dan meskipun Grandmaster Bai tidak mencegahnya, ia tidak mungkin menyela ceramah dengan pertanyaan. Tetapi sekarang setelah Grandmaster Bai memberinya kesempatan, dia tidak ragu-ragu. Grandmaster Bai, apakah jarum rami Flamerope dan jarum biji yang berfungsi dengan baik dimanapun mereka tumbuh? Saya tahu keduanya mirip, tapi apa sebenarnya perbedaannya? Mengapa kamu tidak bisa memetik kuncup bunga yang sedang beristirahat di peti mati pada siang hari? Getah daun mindfulness jelas mengusir hal-hal yang tidak sehat, tapi mengapa tidak bisa digunakan bersama cabang-cabang Leavisite yang juga mengusir hal-hal yang tidak sehat? Su King mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, dan Grandmaster Bai menjawab semuanya secara rinci. Rasanya pertanyaan-pertanyaan Su King takkan ada habisnya. Waktu berlalu, hingga akhirnya kuliah berakhir. Dari raut wajah kedua murid itu, mereka seolah-olah sedang menyaksikan keajaiban alam. Akhirnya, Su King mendongak ke arah matahari, dan menyadari betapa terlambatnya hari, ia pun berhenti bertanya. Baginya, tak terlukiskan betapa besar manfaat yang ia peroleh hari ini. Banyak pertanyaannya terjawab, dan lebih dari sebelumnya, ia merasa semakin memahami topik tersebut. Dan hal itu justru membuat rasa hausnya akan pengetahuan semakin kuat. Saat dia bersiap pergi, Grandmaster Bai mengatakan satu hal lagi dari dalam tenda. Mulai sekarang, jangan berdiri di luar tenda. Dan jangan bawa tanaman obat sembarangan juga. Mulai sekarang, kalian akan mengikuti kelas di dalam.